tugas Panwascam itu ada 3. Yang pertama adalah pencegahan, kemudian pengawasan, dan yang ketiga penanganan pelanggaran. Mana kami mengawasi itu betul-betul tidak sekedar secara formalitas. Terus yang kedua, kami juga berupaya untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat seperti itu. Jadi ada beberapa giat-giat dari Panwascam Balikpapan Utara yang disupport oleh Bawaslu Kota untuk melakukan giat-giat sosialisasi, edukasi kepada masyarakat seperti itu. Indonesia tidak akan pernah mencapai Indonesia Emas itu sendiri. Maka saya rasa perlu pemuda, terutama saya pribadi menyadarkan diri saya bahwa sangat penting untuk kita terlibat dalam proses-proses seperti ini. Karena kita yang memilih pemimpin kita seperti itu. Pemimpin yang baik pasti juga akan menghasilkan sesuatu yang baik. Welcome back to Podcast Too Much, studio penuh manfaat. Luar biasa, seru sekali sore hari ini ya. Minta di-shoot juga kameranya, boleh ke situ? Iya, nanti kita insert di situ ya Bu, foto-fotonya ya Bu. Oke teman-teman podcast, jadi hari ini Nina masih berada di kawasan Kota Balikpapan dan hari ini sedang berada di pantai apa nih namanya? Oh, Banua Patra. Banua Patra. Nah, jadi semilir angin berhembus sih supaya dengar suara ombak nih agak syahdu ya. Iya. Sore-sore, tapi nggak lupa juga hari ini kita pasti selalu ada bintang tamu atau narasumber yang ngobrolin hal-hal yang seru-seru tentunya. Langsung aja kita sapa, ada Mas Farhan. Yeay! Ramai ya supporternya nih ya. Boleh disapa dulu teman-temannya di rumah. Halo Mas Farhan. Mas, Mbak. Ya, saya Farhan sebagai Ketua Panwascam Balikpapan Utara yang diundang TVRI ya. Nah, itu. Sore hari ini ke Podcast Too Much, tentunya menyapa teman-teman juga di rumah. Boleh disapa juga teman-teman yang ada di sini, Mas Farhan. Tuh. Seru banget ya. Terima kasih teman-teman sudah hadir sore hari ini, tentunya memeriahkan Podcast Too Much tentunya ya. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama Mas Farhan ini yang kebetulan adalah ketua Panwascam dari Balikpapan Utara. Oke. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi Mas, mungkin teman-teman di rumah tuh masih ada yang belum tahu Panwascam itu sebenarnya apa sih? Oke. Jadi Panwascam itu disingkat Panitia Pengawas Kecamatan. Sebuah panitia atau lembaga yang dibentuk oleh Bawaslu Kota untuk membantu mereka dalam mengawasi tahapan pemilu atau pilkada. Nah, itu kami sebagai Panwascam menjadi panitia terdepan untuk mengawasi beberapa tahapan, misalnya pemutahiran data pemilih, kampanye, pendistribusian logistik, penghitung, seperti sampai kemudian nanti di pleno rekapitulasi seperti itu. Nah, untuk menjadi anggota dari Panwascam itu caranya gimana sih Mas? Mungkin ada syarat atau ketentuan yang harus dijalankan dulu untuk menjadi seorang Panwascam? Jadi kalau menjadi Panwascam sebenarnya kan yang merekrut ini adalah Bawaslu Kota. Nah, Bawaslu Kota melakukan pengumuman pendaftaran. Nah, nanti ada beberapa kriteria misalnya yang supaya bisa kita penuhi. Nah, untuk melakukan mekanisme pendaftarannya ada melalui beberapa tahapan seleksi. Yang pertama adalah tahapan administrasi, terus kemudian CAT atau tes yang berbasis komputer. Nah, terus kemudian yang terakhir ada tahapan wawancara. Ya, kami diwawancara lagi mengenai pengetahuan kita terhadap kepemiluan atau pilkada itu sendiri. Seperti itu. Oh gitu, jadi memang ada syarat-syarat khususnya, ada batasan usia gitu nggak sih Mas? Nah,
Kenapa saya hari ini bisa masuk? Karena kebetulan saya sudah memenuhi umur. Jadi sudah memenuhi syarat umurnya syarat itu tadi ya, batas umurnya ketentuan umurnya itu minimal 21 tahun. 21 tahun. Ke atas tuh boleh ya. Alhamdulillah, sebenarnya kemarin itu saya cuma jadi pengawas di tingkat kelurahan. Apalagi tuh singkatannya ada juga berarti ya? PKD. PKD. Ya, pengawas kelurahan atau desa. Nah, seperti itu. Nah, waktu itu saya lihat ada momentum pendaftaran Panwascam di pilkada ini. Nah, kebetulan umur saya sudah memenuhi. Nah, sebagai pemuda tentu saya tidak mau stagnan ya kan. Kita harus ada kemajuan. Makanya saya mendaftar sebagai Panwascam Balikpapan Utara. Pengen ikut terlibat juga begitu ya. Oke, jadi berawal dari PKD itu tadi, kemudian juga memang dibuka untuk pembukaan staf baru begitu ya. Anggota baru Panwascam. Jadi Mas mengikuti pendaftaran dan mengikuti seleksinya tentunya. Alhamdulillah lolos dan dilantik bulan Mei 2024 tadi ya. Oke, jadi ini kan ceritanya nih Mas baru banget nih, baru banget mendaftar sebagai Panwascam, kemudian langsung bisa menjadi ketua. Itu gimana tuh Mas? Sebenarnya untuk bicara pengetahuan kepemiluan, saya sebenarnya sudah belajar mulai dari perkuliahan. Saya ikut dari Bawaslu, KPU memahami hal-hal itu. Terus kemudian di tahun 2023 awal tuh Januari, saya coba masuk lagi ke tempat pengabdian selanjutnya, itu pengawas kelurahan atau desa. Nah, disitulah saya mulai belajar, terus mulai mendaftar lagi sebagai Panwascam. Nah, ketika saya terpilih, alhamdulillah, untuk menentukan ketua itu kan berdasar hasil pleno, hasil diskusi kami bertiga. Kebetulan pimpinan di Panwascam itu kan tidak hanya saya. Kebetulan ada komisioner lain juga yang membidangi tugas-tugas lain. 3 orang ada di sana, Mbak Diana dan Mbak Suci, dan salah satunya saya. Nah, dalam menentukan ketua itu kita melalui pleno. Nah, disitulah ditetapkan. Nah, kebetulan sebenarnya 3-tiganya mau maju nih jadi ketua. Cukup alot dan cukup lama untuk menentukan ketua itu, tapi seiringnya berjalan akhirnya salah satu dari kami ada yang mengalah. Nah, dan terpilihlah saya sebagai ketua. Mengalahnya kan masih ada 2 nih. Kalau satu mengalah kan masih ada 2. Terus gimana nih? Suit atau gimana nih? Karena yang satu mengalah kan, satu mengalah nih, sisa 2 nih yang tarung nih atau bertanding. Nah, salah satunya ini memilih saya. Jadi saya memegang 2 suara. Begitu. Iya. Jadi saya megang 2 suara lawan 1. Oke, begitu. Karena calonnya memang cuma 3 orang itu tadi ya. Tapi walaupun begitu, kami tidak ada secara general, kami bekerja secara kolektif, kolegial. Cuma saja Panwascam itu harus dipimpin 1 orang, seperti itu. Oke. Sejauh ini Mas, berat nggak sih mengemban tugas sebagai ketua Panwascam di Balikpapan Utara? Bicara berat, gimana ya istilahnya? Tidak, saya masih mampu lah untuk melaksanakan tugas-tugas itu, karena sudah ada beberapa pengalaman juga sebelumnya. Nah, walaupun atensi pilkada ini kan lebih terpusat, karena kan calonnya cuma peserta pemilunya cuma tidak banyak dibanding pemilu kemarin, seperti itu. Nah, kalau bicara berat, alhamdulillah saya masih bisa menunaikan tugas itu sampai sekarang. Oke, berarti Mas Farhan ini masih kuliah tadi ya? Betul. Kita kan ngobrol di belakang tadi sebelumnya masih kuliah nih ya. Betul. Nah, gimana cara Mas Farhan ini mengatur waktu untuk perkuliahan dan juga tugas sebagai ketua Panwascam? Nah, jadi kalau di perkuliahan pun saya anak manajemen ya, jadi pasti saya akan belajar bagaimana manajemen waktu itu sendiri. Nah, di dalam perkuliahan kebetulan saya semester akhir. Kita diberi suguhan ini yang warna-warni cantik. Ini hijau seperti baju saya ya. Makasih Mas Eri. Iya. Silakan Mas sambil minum boleh. Oke. Sambil lanjut ngobrol. Jadi terkait perkuliahan ini sangat tidak mengganggu. Kenapa? Saya sudah semester akhir. Skripsi saya sudah berjalan dan alhamdulillah sudah pengajuan juga. Pengajuan judul. Oke. Terus saya juga kelas malam di Universitas Balikpapan. Jadi saya bisa bekerja di pagi hari, malamnya saya berkuliah. Seperti itu. Memang sebagai ketua Panwascam ini berkegiatannya memang di pagi hari begitu ya? Sebenarnya
malam pun bisa. Cuma mayoritas pekerjaan kami itu di pagi atau di pagi siang hari. Oke, jadi begitu caranya Mas Farhan untuk membagi waktu Ya. begitu ya antara kuliah, ngerjakan skripsi ya, dan juga menjadi ketua Panwascam Balikpapan Utara ini tadi ya. Hah? Kapan? Iya. Kapan pacarannya? Itu pertanyaan ya. Pertanyaan yang masuk itu katanya kapan pacarannya? Tidak ada waktu untuk pacaran. Oh begitu. Belum mungkin. Boleh silahkan sambil diminum biar seger, menambah kesegaran begitu kan. Sore-sore syahdu kita duduk di pantai angin sepoi-sepoi. Jangan ngiler ya kalian semua. Oke, Mas Farhan, kita sambil minum sambil saya tanya ya. Ya, Mbak. Jadi kan kalau untuk masyarakat awam mungkin Panwascam itu kurang familiar begitu ya. Ya, Orang-orang betul. kan kebanyakan taunya itu Bawaslu. Ya, betul. Nah, perbedaannya Panwascam dan Bawaslu ini apa sih? Oke. Ada perbedaan yang Ada. signifikan gitu nggak? Perbedaannya ada di domainnya, Mbak. Nah, jadi Bawaslu domain itu lebih luas. Bisa di tingkat nasional, pusat, terus kemudian provinsi dan kota. Seperti itu. Sedangkan Panwascam ini adalah lembaga yang dibentuk oleh Bawaslu untuk membantu mereka. Jadi Panwascam ini cuma badan ad hoc. Mereka dibentuk ketika menjelang pemilu. Misalnya mau pemilu nih, setahun sebelumnya sudah harus dibentuk tuh. Iya. Panwascam. Persiapan Ya, dari untuk jauh-jauh hari persiapan. ya. Untuk nanti mengawasi beberapa tahapan tadi yang saya sebutkan seperti pemutahiran data pemilih, kampanye, dan pendistribusian logistik. Oh begitu. Berarti Panwascam ini memang selalu dibentuk kah atau memang terkadang ketika dibutuhkan saja baru dibentuk? Akan dibentuk setiap ada giat ke pemilu. Pemilu. Jadi mereka menjelang pemilu itu sudah dibentuk setahun sebelum pemilu. Oke. Berarti setelah pemilu atau pilkada selesai Ya, dibubarkan juga. Akan dibubarkan juga. Oh begitu. Jadi memang setahun berarti ya. Iya. Maksudnya masa kerjanya setahun begitu, setahun Udah penuh. 2 bulan setelah penghitung akan dibubarkan. Oh, oke, begitu. Nah, terus kira-kira apa saja tugas dan tanggung jawab utama Panwascam dalam mengawasi jalannya pemilu di tingkat kecamatan ini, Mas? Oke, sebenarnya untuk tugas dan tanggung jawab Panwascam itu sudah tertera di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Tapi secara sederhana, tugas Panwascam itu ada 3. Yang pertama adalah pencegahan, kemudian pengawasan, dan yang ketiga penanganan pelanggaran. Artinya sebelum ada dugaan-dugaan pelanggaran, kami sudah mencegah dulu. Melalui apa? Melalui upaya himbauan ke masyarakat misalnya, atau ke penyelenggara pemilu, misalnya seperti KPU, PPS, dan KPPS seperti itu. Terus kemudian selain kami melakukan pencegahan, kami melakukan pengawasan di setiap tahapan itu tadi. Nah, kami bisa melakukan pengawasan secara melekat atau secara langsung, seperti itu. Terus yang terakhir, kami punya kewenangan untuk menangani pelanggaran jika misalnya ada masyarakat yang melapor, seperti itu. Nah, sumber penanganan pelanggaran itu kan berasal dari dua sumber utama. Yang pertama adalah temuan, yang satu adalah laporan. Temuan ini adalah hasil dari pengawasan kami. Panwascam bisa melalui kami, komisioner, bisa staf, atau bahkan juga bisa melalui pengawas kelurahan, seperti itu. Nah, sedangkan laporan ini adalah masyarakat atau orang yang melaporkan langsung ke kantor kami, seperti itu. Yang mereka juga punya kriteria tertentu, misalnya sudah punya hak pilih, pemantau pemilih, atau peserta pemilu, seperti itu. Berarti nggak semua orang bisa melaporkan, ya, karena ada kriterianya kan, mereka punya hak suara atau begitu. pilih. Oke. Biasanya pelanggaran apa aja sih, Mas, yang sering ditemukan? Biasa sih yang sering terjadi adalah money politik. Oke. Nah, itu masuk dalam pidana sebenarnya, money politik seperti itu. Serangan fajar, betul. Hal itu kan sebenarnya tidak bisa dipungkiri kan sebenarnya, karena masih banyak hal-hal seperti itu yang beredar. Iya, betul. Kalau statementnya terima uangnya jangan beli orangnya masih gimana, Mas? Apa itu, Mas? Serangan fajar tuh. Oke, terima uangnya jangan beli orangnya. Itu tetap Gimana tidak tuh? boleh. Tetap Itu nggak tetap boleh nggak ya? boleh, karena itu tetap Jadi yang dihukum ketika mendapat temuan seperti itu, Mas? dua-duanya. Dua-duanya kena? Iya, dua-duanya bisa kena.
Apa nih hukumannya untuk keduanya nih, Mas? Yang menyuap dan disuap itu akan kena sanksi pidana. Oh, ada hukuman penjara dan juga denda begitu. Nah, himbauan nih buat teman-teman di rumah berarti. Terus sampai kenapa kok kejadian itu terus berulang? Iya, betul. Oke, begini. Jadi saya pernah dengar kutipan dosen saya ketika selalu menanyakan ke mahasiswa yang seperti ini. Kira-kira orang itu semua bermuara dari kesejahteraan masyarakat. Selama kesejahteraan masyarakat belum sejahtera, maka politik uang itu pun akan tetap ada. Kenapa? Contoh misalnya, kira-kira bapak atau mbak atau ibu misalnya punya gaji 30 juta, dikasih uang 200.000, mau nerima apa enggak? Enggak dong. Nah, enggak kan? Uang saya lebih banyak gitu soalnya kan. Tapi kira-kira kalau ibu atau mbak dikasih, misalnya gajinya cuma 500.000, dikasih 300.000, mau nerima apa enggak? Mau dong. Nah. Mau dong, kan dikasih. Yang penting kita nggak minta ya, gitu. Tapi ya dilihat juga sih, harus dilihat dulu ada timbal baliknya apa, begitu kan? Masyarakat begitu. Betul. Iya, betul, Pak. Kami dapat apa dari caleg ini? Kalau kami dapat keuntungan lah katakan. Iya. Ayo pilih dia. Begitu. Atau mungkin yang emang ambil uangnya aja tapi nggak mau pilih orangnya, gitu. Iya, sama-sama senjata makan tuan jatuhnya ya. Gitu. Nah, terus misal untuk Panwascam ini, Mas, apa aja sih upaya-upaya Panwascam untuk memastikan proses pemilu ini berjalan dengan aman, begitu, damai, dan juga transparan? Oke. Kalau bicara itu, kami harus memperbaiki dulu kami secara internal. Bagaimana kami mengawasi itu betul-betul, tidak sekedar secara formalitas. Terus yang kedua, kami juga berupaya untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat, seperti itu. Jadi ada beberapa giat-giat dari Panwascam Balikpapan Utara yang disupport oleh Bawaslu Kota untuk melakukan giat-giat sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, seperti itu. Jadi itu upaya-upaya dari Bawaslu Kota Balikpapan dan Panwascam Balikpapan Utara untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi atau kerawanan pelanggaran yang terjadi. Oke, ini kita balik lagi ngomongin soal temuan pelanggaran misalkan gitu, Mas ya. Kalau misalkan Mas Farhan dan teman-teman menemukan ada yang melakukan pelanggaran, entah itu dari si paslon atau mungkin dari si pemilih begitu. Terus ketika ditemukan kasus seperti itu, apa yang Mas Farhan lakukan untuk menindaklanjutinya nih? Nah, jadi kan sudah saya jelaskan tadi bahwa masalah atau pelanggaran itu bermuara pada dua, kalau tidak temuan atau laporan. Nah, kalau bicara laporan, berarti masyarakat itu boleh melaporkan dugaan pelanggaran itu bisa melalui sosmed kami, sosial media kami, atau langsung ke kantor kami, seperti itu. Nanti bakal kami berikan formulir, terus setelah itu kami langsung mengkaji di tahap awal, meminta misalnya syarat formalnya apa dan syarat materialnya apa, seperti itu. Nah, setelah itu kami akan plenokan, menetapkan misalnya ini bakal masuk di produk hukum apa, apakah misalnya produk hukum administrasi, pidana, atau justru masuk di pelanggaran etik, seperti itu. Semua pelapor dirahasiakan? Kalau identitas sebenarnya kan kami meminta identitas, tapi itu bisa disembunyikan. Tapi kalau disembunyikan, ya kan ada masyarakat yang takut. Iya, nah, betul. itu berarti mereka bakal masuk di temuan kami kalau mereka tidak mau dipublikasi ya. Oh gitu. Nah, terus menindaklanjutinya tuh seperti apa? Masih paslon misalkan yang bikin pelanggaran? Nanti untuk itu kami tadi kan sudah saya sampaikan bahwa kami akan melakukan kajian awal. Nah, setelah kami melakukan kajian awal itu akan diplenokan. Nah, setelah itu kami akan laporkan laporan ini ke Bawaslu Kota dan akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Balikpapan. Oh, begitu. Soal detail-detail dari pelanggaran itu tadi ya. Oke, berarti buat teman-teman rumah nih ketika mendekati hari pemilu, pilkada, pemilihan, begitu ya, kalau misalkan menemukan kejanggalan atau mungkin pelanggaran gitu ya, bisa langsung
ke orang-orang terdekat gitu untuk melaporkan atau ke Panwascam terdekat begitu. Jangan ya Dek ya. Jangan. Begitu. Nah Mas, jadi kan Panwascam ini memang tugas utamanya adalah mengawasi jalannya pemilu atau pilkada. Begitu kan, sebentar lagi kita mendekati pilkada nih ya. Memang tugas utamanya adalah untuk mengawasi nih. Tapi penting nggak sih kalau misalkan Panwaslu itu melibatkan masyarakat untuk ikut mengawasi? Kalau penting tuh seberapa penting kira-kira? Sangat penting sekali. Kenapa saya katakan seperti itu? Kami kan di Panwascam juga keterbatasan sumber daya manusia, Mbak. Jadi sangat tidak mungkin kami tidak bisa tidak melibatkan peran masyarakat seperti itu. Nah, alhamdulillah kami selalu melibatkan peran masyarakat, terutama di Kecamatan Balikpapan Utara. Kami membentuk salah satu komunitas untuk mereka bisa berpartisipasi dalam pilkada ini. Nah, kami menamainya Forum Batu Ampar Sadar Demokrasi. Forum Batu Ampar Sadar Demokrasi, begitu. Oke. Mereka jadi pemilih yang independen. Mereka punya fungsi untuk membantu kami mengawasi di setiap RT atau setiap kelurahan seperti itu. Karena kan kami juga keterbatasan personal. Komisioner cuma 3, pengawas kelurahan itu cuma 1 tiap kelurahannya. Jadi tidak mungkin semua kita mengawasi secara luas gitu. Kita pasti harus melibatkan masyarakat. Seperti itu. Apalagi kan kita sama-sama ingin mensukseskan Pilkada 2024 kan, seperti itu. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka semakin bagus juga iklim demokrasi kita. Oh iya. Iya, karena kan kebanyakan yang terlibat biasanya senior begitu. Kalau Mas Farhan ini kan anak kuliahan nih ceritanya. Anak muda pun sekarang kan kadang aware nggak sih dengan pemilu? Iya, kayak masa bodoh begitu kan. Setiap ada pemilihan ya kalau ada duitnya ya milih, kalau gitu ya nggak mau terlibat, apatis begitu kan. Siapapun terpilih tidak ada perubahan kok. Iya, lebih apatis begitu kan Kak. Nah jadi kenapa nih Mas Farhan tertarik untuk terlibat menjadi Panwascam bahkan menjadi ketua begitu? Yang pertama saya menyadari bahwa keterlibatan pemuda itu sangat penting untuk negara kita terutama karena nantinya kita akan menghadapi Indonesia emas katanya 2045. Kalau dari sekarang pemuda tidak terlibat dalam hal-hal seperti ini, saya yakin dan percaya bahwa Indonesia tidak akan pernah mencapai Indonesia emas itu sendiri. Maka saya rasa perlu pemuda, terutama saya pribadi menyadarkan diri saya bahwa sangat penting untuk kita terlibat dalam proses-proses seperti ini. Karena kita yang memilih pemimpin kita, seperti itu. Pemimpin yang baik pasti juga akan menghasilkan sesuatu yang baik, seperti itu. Oke, kalau gitu Mas Farhan, untuk melibatkan pandangan anak muda. Anak muda ini banyak yang apatis tentang politik, pemilu, pilkada dan lain-lain gitu kan, kayak setiap pergantian mau siapapun wali kota atau gubernur dan lain-lain gitu kan kayak nggak ada perubahan begitu. Katanya gitu ya. Menanggapinya tuh seperti apa Mas? Kalau secara pribadi saya melihat fenomena ini, saya rasa pemuda alhamdulillah sudah mulai meningkat tuh. Saya cuma lupa beberapa persentase kenaikan itu, tapi alhamdulillah melalui edukasi dan beberapa pendidikan politik yang dilakukan kampus, bahkan partai politik pun sering melakukan sekarang yang namanya pendidikan politik. Nah, alhamdulillah pemuda ini sudah mulai melek dengan politik ya? Seperti itu. Nah, terutama di lingkungan saya ya, karena di lingkungan saya kampus, alhamdulillah beberapa teman-teman saya yang mulai belajar diskusi terkait hal ini, seperti itu. Oke, Mas Farhan dan anggota Panwascam yang lain ini kan memang pasti melibatkan masyarakat untuk ikut serta mengawasi jalannya pemilu begitu. Ada susahnya nggak sih Mas? Atau ada tantangan-tantangan tertentu nggak ketika mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu? Bicara susah pasti ada tantangannya. Nah biasanya itu kan kami sosialisasi di RT-RT untuk
upaya supaya mereka bisa netral seperti itu kan. Tapi jauh sebelum itu kadang sudah ada paslon yang masuk di RT. Oh begitu, Ya kan? curi start ya? Ya, sudah mulai curi start. Ya. Nah, makanya agak susah kalau seperti itu. Kadang karena mereka sudah terintervensi sama hal itu. Menanggulanginya seperti apa, Mas? Ya, kami tetap upaya untuk memberikan edukasi bahwa misalnya money politik itu sangat berbahaya, bisa merugikan masyarakat, mengurangi kepercayaan publik. Kenapa? Money politik ini sangat berbahaya karena pemilih sudah tidak berorientasi dengan visi misi paslon, malah justru berorientasi dengan uang seperti itu. Akhirnya kan pemimpin yang terpilih ini berpotensi menjadi pemimpin yang korup. Kenapa kemudian seperti itu? Karena mereka kan menginvestasikan dananya. Betul. Siapa yang berinvestasi tidak mau balik modal? Iya, nah, kira-kira betul. begitu. Investasi bodong jatuhnya ya. Nah, itu upaya kami untuk menyadarkan mereka bahwa money politik itu sangat berbahaya. Seperti itu. Oke. Terus kalau misalkan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat ini kan termasuk tantangan ya kan dalam menjalankan tugas Mas Farhan sebagai anggota atau ketua dari Panwascam. Ada lagi nggak tantangan-tantangan Mas Farhan ketika di lapangan dalam menjalankan tugas sebagai Panwascam? Kalau tantangan biasa kami dimusuhi masyarakat sih. Begitu. Atau penyelenggara bukan masyarakatnya tapi penyelenggara peserta pemilih. Misalnya di tahap kampanye nih, kami dianggap mencari-cari kesalahan. Padahal sebenarnya tidak, sama sekali tidak. Kami hanya mengawasi agar misalnya kampanye ini berjalan sesuai dengan prosedur, tidak ada money politik, tidak ada bagi-bagi sembako. Oh, bagi sembako pun sebenarnya tidak boleh ya? Kan banyak ya, selain amplop, Ya, begitu kan, serangan. Menyangka beliau ini untuk mencari kesalahan. Ya, padahal betul, biasanya kalau nggak kenapa-kenapa ya ngapain takut, betul, ya kan. Jadi itu salah satu tantangan juga gitu ya, dimusuhin paslon begitu. Ya, bisa. Tim ses tuh Iya, biasa. tim sesnya ya. Serba salah juga ya, karena kan tugasnya memang seperti itu. Kalau tidak dijalankan, betul. Nah, terus gimana cara Mas Farhan dan teman-teman untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu di tengah perkembangan teknologi informasi ini, Mas? Di tengah yang pertama kami menyiapkan, bukan kami sih yang menyiapkan, cuma dari Bawaslu Pusat ataupun kota menyiapkan sebuah aplikasi berbasis teknologi untuk misalnya contoh, kami kan mengawasi tidak hanya peserta pemilu ya, kami juga mengawasi penyelenggara pemilu seperti PPK, PPS atau KPU di tingkat kecamatan, di tingkat kelurahan. Nah itu kami memakai aplikasi siap misalnya untuk memantau data yang masuk secara real time seperti itu. Oke, terus kalau misalkan kan Mas sering sosialisasi nih ke masyarakat, begitu kan, nggak boleh terima money politik, gitu kan, terus tidak boleh menerima sembako juga. Tapi masih ada tuh masyarakat yang kayak kekeh gitu kan, kayak kamu ngapain ngurusin gitu, misalkan ada kan pasti kan. Suara saya. Iya, ini hak saya terserah dong, saya mau pilih bantuan dari siapapun gitu misalkan. Itu gimana Mas? Nah, itu kan masuk dalam tindak pidana pelanggaran itu sebenarnya. Berarti boleh dilaporkan ya? Kami kan pengawas punya senjata yang disebut dengan POM A. Jadi setiap kegiatan, setiap pengawasan yang kita lakukan, nah kita catat di situ. Misalnya siapa yang menerima, siapa yang diterima, seperti itu. Nanti akan masuk dalam sebuah temuan seperti itu. Oke. Iya, zaman sosmed atau bikin video reels gitu di Instagram atau mungkin di TikTok begitu. Kalau sosialisasi di Instagram kami tiap hari, Mbak. Setiap hari begitu ya. Edukasi kenapa money politik tidak boleh, kenapa misalnya hal-hal yang berkaitan dengan kepengawasan itu pasti kami share di sosial media kami, terutama di Instagram kami itu paling aktif, bahkan tiap hari. Setiap hari bikin konten untuk sosialisasi Mas ya. Betul. Nah itu kan kalau melalui sosial media begitu. Kalau misalkan bertemu langsung begitu, gimana, ada nggak Mas kegiatan-kegiatan yang bertemu langsung ke masyarakat begitu untuk sosialisasi?
Paling kami sosialisasi langsung sih buat giat secara kelembagaan. Nanti di akhir ada sesi tanya diskusi. Oke, begitu. Tapi ketika Mas mengumpulkan masyarakat untuk melakukan sosialisasi, ada aja gitu yang datang gitu ya? Pas selalu rame sih. Kami selalu setiap sosialisasi itu target 100 orang. Oke. Nah, dan alhamdulillah selalu terpenuhi kota itu. Berarti kan masyarakat sebenarnya antusias sebenarnya belajar. Betul. Tapi yang datang kira-kira nih tingkatan usianya nih Mas? Ya kisaran 30 sampai 40. 30 sampai 40 ya. Di bawah itu belum ada ya? Yang senior tuh lewat langsung, yang muda-muda tuh lewat mungkin lewat sosmed terbagi Ya, begitu betul. ya. Kalau yang pemuda paling ya kami nongkrong, diskusi politik atau tentang kepemiluan. Seperti itu. Begitu. Tapi yang Mas Farhan lihat ini untuk sekarang banyak nggak sih anak-anak muda yang sudah mulai mau atau terlibat di dunia politik? Sudah banyak sekali menurut saya. Banyak tuh teman-teman saya yang hari ini sudah menjadi tim ses malah. Oke. Kami pun sebenarnya di kampus pun sudah dididik seperti itu kan. Misalnya kan ada kontestasi pemilihan raya presiden mahasiswa. Oke. Nah kami mulai belajar berpolitik itu seperti itu di kampus. Nah kemudian kami setelah lulus setelah lulus diimplementasikan ilmu itu. Teman-teman saya banyak yang sudah menjadi tim ses. Ada yang seperti saya yang langsung terlibat dalam aktivitas kepemiluan seperti itu. Dan itu juga memang dididik bukan cuma di dunia perkuliahan, memang Ya, dari betul. dunia sekolah Ya, juga betul sekali, secara di tidak sekolah. langsung ya kan, Ya. ketika kita Ya, pemilihan OSIS, OSIS, ketua ya. kelas Ya. bahkan Ya, betul begitu sekali. ya, itu juga sudah diajari. Dulu namanya bukan politik. Betul. nilai-nilai demokrasi memang sudah diajarkan sejak dini. Sejak sebenarnya. dini. Sebenarnya tinggal ketika berjalannya aja kita menyelaraskan dengan yang ada sekarang di lingkungan masyarakat begitu kan. Oke, Mas Farhan ini pasti juga di kampus terlibat himpunan-himpunan seperti itu ya. Betul sekali. Oke. Nah, kalau untuk teman-teman Mas Farhan yang Mas Farhan lihat nih yang sudah ikut terlibat di dunia politik yang seperti tadi Mas Farhan bilang sudah ikut terlibat sebagai tim ses begitu. Kira-kira anak-anak muda ini berpotensi nggak sih menjadi seorang pemimpin di masa depan? Tentu sangat berpotensi ya. Terutama yang saya lihat hari ini pemuda juga sudah mulai melek politik. Artinya mereka sudah mulai baca buku terkait politik. Artinya pemuda pasti sangat punya potensi besar. Apalagi kan di era sekarang kan informasi itu sangat terbuka, Betul. sangat gampang dijangkau Betul. oleh pemuda. Harusnya kita pemuda yang sekarang bisa lebih baik dari yang dulu. Karena dulu kan mereka harus bisa baca buku dulu, harus cari buku dulu. Kalau sekarang kan buka HP dapat informasi. Lebih mudah begitu Ya. ya. Generasi Anda ya. Apalagi beliau gitu kan. Nah, Mas tadi kan Mas sempat ngomong nih kalau misalkan tantangan ketika menjalankan tugas adalah ya kadang nggak didengerin sama masyarakat, gitu. Kadang juga dimusuhin sama tim ses, begitu. Pernah ada nggak sih kegiatan kerjasama, bahkan Kerjasama. dengan tim ses para paslon begitu? Kerjasamanya misalnya dalam bentuk apa nih, Mbak? Dalam bentuk mengawasi pilkada, begitu. Ya, Pilkada, sosialisasi. kadang-kadang gitu. sih sebenarnya tim ses itu kooperatif aja ya. Kooperatif aja Ya, sebenarnya. cukup kooperatif. Ya. Misalnya kami minta di mana nih lokasi kampanyenya. Sebenarnya kalau pasangan tim ses itu sangat kooperatif sebenarnya. Sebenarnya kooperatif Ya, aja cukup kooperatif biasanya. karena misalnya kita di kampanye, di tahap kampanye kita menanyakan terkait lokasi kampanye di mana. Alhamdulillah mereka tetap sampaikan kami kampanye di sini. Kami pengawas kelurahan desa termasuk Panwascam selalu menghimbau dulu ke mereka bahwa tidak boleh ada bagi-bagi uang, sembako, ya seperti itulah. Dan alhamdulillah mereka selalu mengiyakan. Cuma kadang-kadang ada yang jengkel yang nggak mau dikasih tahu kan kadang ya itu yang mereka nggak bisa terima. Tetap ada bentroknya ya walaupun awal-awalnya tuh Iya. bekerja sama kooperatif begitu. Tapi ketika merasa diawasi Ya. mungkin atau mungkin merasa ada yang salah Ya. dengan diri sendiri begitu mungkin ya jadi mulai bergejolak begitu. Biasa sinis aja sih. Sinis begitu. Iya. Emang pernah di sini-sini kayak gimana, Mas? Sering mas, Mbak. Kalau di sini-sini mas sering. Karena menganggap ya itu pengawas ini cari-cari kesalahan. Oke. Sebenarnya sama sekali enggak. Mm-mm. Justru kami ini mau memastikan aja bahwa tim ses misalnya atau tim ses paslon itu betul-betul melakukan kampanye itu sesuai dengan prosedur undang-undang seperti itu. Terus Mas Farhan,
kinerja dari Panwascam ini dikatakan berhasil, indikatornya apa nih Mas? Ketika apa? Sambil boleh, santai, aman aja. Apa gimana Mbak? Panwascam ini kinerjanya dikatakan berhasil ketika indikatornya nih apa aja, begitu mencapai indikator apa aja nih? Semakin banyak pencegahan yang kita lakukan, maka kami menganggap indikator keberhasilan kami itu semakin sukses. Kenapa? Karena kami melakukan pencegahan dulu di awal, sedari dini seperti itu, untuk mengurangi potensi-potensi pelanggaran yang akan terjadi. Jadi semakin banyak dilakukan pencegahan, maka pasti juga akan meminimalisir pelanggaran seperti itu. Gitu. Jadi menurut saya itu indikator kami. Semakin banyak pencegahan yang dilakukan, justru indikator keberhasilan itu akan sangat tinggi dibanding misalnya pelanggaran yang banyak. Berarti kan kami gagal untuk mencegah gitu ya, Mas? seperti itu. Kan sampai udah katakanlah titik balik demokrasi kita tuh tahun 98 ya. Apa itu Pak? Titik balik demokrasi kita yang ketika Iya. meninggal itu. Sampai demokrasi kita udah sampai titik mana sih? Udah dewasa atau masih dibanding dengan negara lain? Apa? Kan titik balik demokrasi kita itu ketika terjadi Krismon Ya betul. di 98 Ya. begitu. Nah, untuk sekarang yang Mas Farhan lihat demokrasi kita ini nih masih seperti dulu kah? Sudah dewasa atau masih tetap seperti 98? Perbandingan dengan negara lain yang sudah maju. Menurut saya pribadi ya, demokrasi kita ini masih sangat membutuhkan terkait edukasi itu tadi. Kenapa? Hari ini kan money politik itu masih banyak. Artinya sebenarnya belum tersampaikan secara general seperti itu. Makanya Bawaslu Kota Balikpapan atau Bawaslu secara nasional RI perlu meningkatkan sebenarnya sosialisasi atau edukasi terhadap masyarakat seperti itu. Oke. Terakhir kalau begitu Mas Farhan, harapan. Ya. Kita masih closingnya pakai harapan ya. Harapan Mas Farhan untuk kegiatan pemilu, pilkada, ke depannya ini seperti apa Mas Farhan? Oke, saya Farhan sangat berharap terkait pilkada ini semoga nantinya semua masyarakat bisa meningkatkan partisipasinya sebagai pemilih tentunya, terus bisa tidak melakukan pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran undang-undang seperti itu. Nah, terus kemudian saya berharap juga khususnya pemuda agar bisa terlibat dalam pemilu atau pilkada tahun 2024 seperti itu. Oke. Iya, termasuk anak muda nih. Saya juga. Oke, terima kasih Mas Farhan sudah bergabung bersama kami hari ini, ngobrol-ngobrolin tentang kegiatan Panwascam itu seperti apa. Dan semoga bermanfaat juga buat teman-teman di rumah tentunya. Iya, karena mungkin pasti banyak yang belum tahu kan dengan adanya untuk generasi-generasi muda, semoga bisa mengikuti arahan dari Mas Farhan tadi. Kita harus tetap menjaga elektabilitasnya pemilu atau pilkada ini ya, tetap berjalan dengan damai tentunya. Akhirnya saya Nita Marsika dan juga Mas Farhan pamit undur diri. Terima kasih buat teman-teman Podcast Sumat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.